Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon, NIM 85860148. Di sini teman-teman, saya akan mempraktikkan perubahan zat pada makanan. Sebelum saya mempraktikkan, di sini saya akan menunjukkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama ada betadin, pisang, margarin, nasi, tahu, tepung, dan singkong. Ya teman-teman, di sini saya akan menguji karbohidrat pada makanan. Di sini teman-teman, saya akan meneteskan betadin pada bahan makanan tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat saya menetesnya kan pada pisang, kemudian margarin, nasi, singkong, tepung, dan tahu. Ya teman-teman, setelah saya menetes yodium atau betadin ke bahan makanan, di sini teman-teman bisa lihat ada perubahan pada zat makanan setelah saya menetesnya. Di sini teman-teman bisa lihat setelah saya menetes yodium ke pisang, warna pisangnya tidak berubah, tetap warnanya sama ya. Seterusnya yaitu margarin, warnanya berubah menjadi agak kehitaman. Terus teman-teman bisa lihat nasi, warnanya juga berubah menjadi hitam. Kemudian tahu, warnanya tidak berubah ya, warnanya tetap. Terus pada tepung ini warnanya juga berubah kehitaman, dan pada singkong juga warnanya berubah menjadi tidak terlalu kehitaman. Ya teman-teman, setelah kita melihat uji coba pada bahan makanan, di sini kita bisa lihat bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu apabila ditetesi dengan betadin warnanya berubah menjadi hitam, berarti itu bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti tepung, nasi, dan singkong. Kalau tahu, pisang, dan margarin dia tidak mengandung karbohidrat. Ya teman-teman, mungkin itu saja praktikum saya tentang perubahan pada zat makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Iha, NIM 85860148, mahasiswa Universitas Terbuka Ambon. Di sini teman-teman, saya akan mempraktikkan menguji coba bahan makanan yang mengandung lemak. Sebelum saya mulai dengan praktikum saya hari ini, saya akan menunjukkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Ya teman-teman, bisa lihat di sini teman-teman ada lembar kertas berwarna merah ya, lembar kertas layang-layang. Kemudian ada 6 bahan makanan. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini ada margarin, ada tahu, ada tepung, ada kasbi, ada nasi, dan juga pisang. Yang berikutnya adalah HP, atau saya akan menggunakan senternya untuk menyenter lembar kertas ini teman-teman. Ya teman-teman, saya akan mulai dengan praktikum saya hari ini, uji coba lemak ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini yang pertama saya akan mengolesi bahan margarin dulu ke lembar kertas ini ya teman-teman, margarin. Kemudian tahu saya akan menggosokkan di sini. Kemudian tepung ya teman-teman, saya akan tepung. Selanjutnya kasbi, saya akan menggosoknya di lembar kertas ini. Kemudian nasi, setelah itu yang terakhir yaitu pisang teman-teman. Ya teman-teman, setelah saya menggosoknya pada lembar kertas ini, kemudian kita akan melihat hasilnya dengan cara kita menyenter lembar kertas ini dengan menggunakan senter ya teman-teman.
biar kita bisa melihat apakah keenam bahan makanan ini yang mengandung lemak yang mana ya. Ya teman-teman, di sini ada 6 bahan makanan ya teman-teman. Di sini saya akan memberikannya, kemudian saya akan menyenternya satu persatu agar kita bisa melihat apakah ini mengandung lemak atau tidak. Yang pertama teman-teman bisa lihat yang lebih ujung ini adalah pisang. Kita lihat dia meninggalkan bekas atau tidak. Kemudian nasi, kasbi, tepung, terigu, dan terakhir adalah margarin. Ya teman-teman, di sini kita lihat bahan makanan yang mengandung lemak yaitu margarin ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat dia meninggalkan bekas pada lembar kertas ini. Kalau tahu tidak ya teman-teman, tepung juga tidak, kasbi tidak, nasi dia meninggalkan sedikit bekas juga, dan pisangnya tidak ya teman-teman. Berarti dari keenam bahan makanan ini yang mengandung lemak adalah margarin dan nasi ya teman-teman. Kalau yang tidak mengandung lemak yaitu tahu, tepung, kasbi, dan pisang. Ya teman-teman, mungkin itu saja praktikum saya hari ini tentang uji coba lemak pada bahan makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serli Ihanin 85460148. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon. Di sini teman-teman saya akan mempraktikkan perubahan wujud zat. Ya teman-teman, di sini sebelum saya mempraktikkan perubahan wujud pada wujud zat, di sini saya akan memperkenalkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, sini ada teman-teman bisa lihat ada minuman ale-ale ya teman-teman. Ada 2 buah gelas yang berisi air putih biasa, betadine, sendok, dan juga permen ya, permen vitamin C. Ya teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan perubahan wujud zat ya teman-teman. Yang pertama-tama saya akan memasukkan tetesan betadine sebanyak 6 tetes ya teman-teman. Saya akan menetesnya ke dalam gelas yang berisi, teman-teman bisa lihat berisi air putih ya. Saya akan menetesnya 6 tetes ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Kemudian teman-teman, di sini saya akan memasukkan permen vitamin C ya teman-teman. Sebelumnya saya mengaduknya dulu. Di sini teman-teman bisa lihat setelah saya memasukkan permen ke dalam air yang sudah berisikan tetesan betadine. Di sini teman-teman bisa lihat apakah terjadi perubahan wujud atau tidak pada air tersebut. Sini teman-teman bisa lihat. Kemudian gelas yang kedua saya juga akan menetesnya dengan betadine sebanyak 6 kali ya teman-teman. 6 tetes ya teman-teman. 2 3 4 5 6. Sini teman-teman bisa lihat, saya aduknya dulu. Kemudian saya akan memasukkan minuman ale-ale ini ke dalam secara perlahan dengan menggunakan sendok ke dalam gelas yang berisi air betadine yang kedua ini ya teman-teman. Di sini saya akan menetesnya perlahan-lahan. Di sini baru kita bisa melihat apakah ada perubahan atau tidak.
Ya teman-teman, sini teman-teman bisa lihat gelas yang pertama yang saya isi dengan permen vitamin C. Dia dapat melarutkan air yang sudah diwarnai dengan betadin. Airnya sudah agak jernih ya teman-teman. Terus gelas yang kedua yang berisi air betadin yang kedua, terus saya masukkan dengan minuman ale-ale ya teman-teman. Dia juga dapat melarutkan air yang sudah diwarnai dengan betadin. Sini teman-teman bisa lihat ya, warnanya sudah berubah ya pada saat kita memasukkan permen dan juga minuman ale-ale di sini. Di sini teman-teman bisa lihat yang dimasuki dengan gula-gula, dia warnanya sudah agak jernih ya teman-teman. Kalau yang kedua dia tidak jernih tapi tidak terlalu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ya teman-teman, berarti kesimpulannya berarti air yang sudah berisi dengan betadin dia dapat berubah wujud setelah kita memasukkan minuman yang mengandung vitamin C. Teman-teman bisa lihat ya, warnanya berubah ya teman-teman. Mungkin itu saja praktikum saya hari ini tentang perubahan zat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon atas nama Sherly Ihan NIM 85860148. Ya teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan gaya yang saya akan praktikkan hari ini, yaitu gaya listrik. Sebelum saya mulai dengan praktikum saya hari ini, saya akan menunjukkan bahannya dulu. Yang pertama-tama saya ada menyediakan 1 buah balon, terus lembar tisu yang sudah saya gunting-gunting dihaluskan, kemudian anak kecil sebagai medianya. Teman-teman, saya akan memulai praktikum saya hari ini, yaitu dengan gaya listrik. Di sini teman-teman bisa lihat 1 buah balon. Saya akan menggosokkannya pada kepala anak kecil tersebut. Di sini saya akan menggosok-gosok. Kemudian rambutnya saya akan menggosok-gosok. Teman-teman bisa lihat rambutnya ikut naik ya. Lihat ini adalah gaya listrik. Rambutnya ikut naik ke atas. Ini menunjukkan bahwa ini ada gaya listriknya. Kemudian contoh yang berikut, saya akan menggosok-gosoknya. Kemudian saya akan menaruhnya di. Teman-teman bisa lihat kertas ini ikut naik ya teman-teman. Itu adalah gaya listrik ya teman-teman. Di sini kesimpulannya bahwa semakin kuat balon yang saya gosokkan ke kepala anak ini, ke rambut anak ini, semakin besar daya tariknya ke rambut atau ke kertas lembar tisu tersebut. Ya teman-teman, mungkin itu saja praktikum saya tentang gaya listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon atas nama Sherly Ihan NIM 85860148. Di sini teman-teman, saya akan mempraktikkan tentang pesawat sederhana. Sebelum saya mulai dengan praktikum, saya akan menyediakan bahannya dulu. Di sini ada 3 buah balok dan 1 buah papan. Di sini teman-teman, saya akan mulai dengan praktikum saya. Balok yang satu ini saya akan menggunakannya sebagai papan tumpuan. Terus papan yang ini saya akan menaruhnya seperti ini ya teman-teman. Di kedua sisi sama besarnya ya teman-teman. Kemudian balok yang 2 ini saya akan menaruhnya di 2 sisi kanan dan sisi kiri. Sini teman-teman bisa lihat sisi kanan dan sisi kirinya sama berat ya teman-teman. Kemudian di sisi kanan, balok yang di sebelah sisi kanan saya akan menggeserkannya mendekati papan tumpuan ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat saya akan menggeserkannya. Saya akan menggesernya kan dekat kedua. Di sini balok yang sebelah kiri dia akan semakin menyondong ya teman-teman. Berarti kesimpulannya bahwa apabila 2 benda sama besar dan sama berat duduk pada tempat yang sudah disediakan, dia akan sama keseimbangannya akan merata ya teman-teman. Dan apabila
satu benda dimajukan mendekati papan titian, berarti beban yang sebelahnya akan semakin menyondong atau semakin miring ya teman-teman. Mungkin itu saja praktikum saya hari ini tentang pesawat sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon atas nama Seri IH 8586148. Di sini teman-teman saya akan mempraktikkan tentang geraknya teman-teman. Di sini saya akan mempraktikkan gerak pada mobil-mobilan. Sebelum saya mulai dengan praktikum saya, sini saya akan menunjukkan bahannya dulu. Di sini ada satu buah papan titian, dua buah balok sebagai papan tumpuan untuk mengangkat ke papan tersebut untuk membuat medan ya teman-teman. Kemudian ada meter, HP, dan saya menggunakan untuk stopwatchnya untuk menghitung kecepatan mobil tersebut ya teman-teman. Sini juga ada pena dan juga lembar pengamatan. Ya teman-teman, saya akan mulai dengan praktikum saya hari ini tentang gerak pada mobil ya teman-teman. Di sini papan tumpuannya, papan titian ini saya sudah menaruh dua buah balok agar papan ini terlihat seperti medan yang lari ya teman-teman. Kemudian mobil ini saya akan meluncurkannya. Di sini saya akan menghidupkan stopwatchnya dulu untuk mengukur kecepatan dari mobil tersebut. Ya teman-teman bisa lihat, saya akan memulai meluncurkan mobil tersebut ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke teman-teman, selesai. Ya teman-teman, di sini saya sudah mengukur panjang papan titian ini. Papan titian ini panjangnya sekitar 60 cm ya, 60 cm ya teman-teman. Kemudian kecepatan mobil yang sudah saya luncurkan ini, saya mengukurnya dengan jam stopwatch. Di sini menunjukkan kecepatannya 00,05 ya teman-teman. Ya teman-teman, berarti mobil ini dia punya kecepatan kelajuannya yaitu 00,05 ya teman-teman. Mungkin itu saja praktikum saya tentang gerak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Seri IH 858601428. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon. Di sini saya akan mempraktikkan pertukaran dan perpindahan panas pada suatu saat. Di sini teman-teman, sebelum saya mulai dengan praktikum saya akan menunjukkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama-tama ada sebuah lilin, satu buah sendok, korek api, dan juga di sini ada margarin ya teman-teman. Yang pertama-tama saya akan menyalakan lilinnya. Kemudian saya akan memasukkan margarin ke dalam sendok. Setelah itu saya akan menaruhnya di atas api ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Di sini margarin yang tadi masih membeku sekarang sudah mencair karena sudah terkena panas dari lilin tersebut ya teman-teman. Berarti sudah terjadi pertukaran atau perpindahan panas pada suatu saat. Yang tadinya menteganya masih membeku sekarang sudah bisa mencair ya teman-teman. Berarti kesimpulannya, semakin besar panas yang dihasilkan oleh api tersebut, berarti semakin cepat margarin tersebut dia akan mencair ya teman-teman. Ya oke teman-teman, mungkin itu saja praktikum saya hari ini tentang pertukaran dan perpindahan panas pada suatu saat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Seri IH 858601428. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon. Di sini teman-teman saya akan mempraktikkan tentang pertukaran panas pada suatu saat. Di sini teman-teman, sebelum saya mulai dengan praktikum saya akan memperlihatkan bahan dan alatnya terlebih dahulu, yaitu ada satu korek api, lilin, satu buah sendok, dan juga air putih ya teman-teman. Yang pertama-tama saya akan menyalakan lilinnya terlebih dahulu ya teman-teman.
Kemudian sendok saya akan mengisi dengan air ya teman-teman. Kemudian saya akan menaruhnya di atas api. Sini teman-teman bisa lihat. Sini teman-teman bisa lihat sendoknya panasnya sudah mulai berpindah ke sendok dan mengakibatkan air ini memanas ya teman-teman. Berarti kesimpulannya bahwa semakin sendok didekatkan ke permukaan api, semakin cepat panasnya akan berpindah. Mungkin itu saja praktikum saya hari ini tentang pertukaran panas pada satu saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.